Wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, hari ini Miss Yanti akan mempresentasikan atau membahas tentang materi bilangan pecahan. Bilangan pecahan di sini ada beberapa hal yang akan kita bahas, yaitu pertama adalah tentang pengertian bilangan pecahan, kedua tentang penerapan bilangan pecahan, dan ketiga jenis bilangan pecahan. Serta terakhir kita nanti akan menyederhanakan bilangan pecahan. Insya Allah minggu depan kita akan bahas tentang operasi hitungnya bilangan pecahan. Bilangan pecahan merupakan salah satu kelompok bilangan dengan bentuk A per B, ya. A per B di sini, di mana A dan B merupakan bilangan bulat, serta B-nya itu bukan 0, ya. Ingat, B-nya bukan 0. Jadi disebut pecahan itu jika seperti ini nih, misalkan 1/2. Ini namanya bilangan pecahan. Nah, kalau 2/0 ini bukan pecahan, nanti masuknya ini tak terdefinisi gitu, ya. Terus nilai A dan B itu saling prima. Saling prima artinya apa? Tidak ada faktor atau pembagi yang bisa membagi A dan B sekaligus gitu loh. Misalnya bentuk yang paling sederhana gitu. Contoh misalkan 4/8. 4/8 ini kita bisa sederhanakan lagi. Ini masih kita sederhanakan bagi berapa? Bagi 2. Jadinya 2 bagi 2 jadinya 4. Oh Miss, bisa langsung aja langsung bagi 4. Boleh, nggak apa-apa, langsung bagi 4 tadi berapa? 4 bagi 4, 1/2. Begitu ya. Nah, dalam pecahan A yang atas ini ya, yang atas itu semuanya disebutnya adalah pembilang, sedangkan yang bawah disebutnya adalah penyebut ya. Jadi ada pembilang, pecahan, dan ada penyebut. Oke. Terus kita lanjut ke sebentar. Penerapan bilangan pecahan. Penerapan bilangan pecahan biasanya digunakan untuk menyatakan bilangan yang tidak bulat. Ya. Bentuk pecahan biasanya mau pecahan biasa ataupun mau pecahan bentuknya desimal gitu. Bilangan pecahan dapat digunakan sebagai representasi perbandingan suatu bagian terhadap keseluruhan. Maksudnya apa sih? Gitu. Sebentar. Nih. Bentuk pecahan, nanti kita akan bahas ya, jenis-jenis pecahan itu ada pecahan biasa, ada pecahan desimal. Nah, maksudnya pecahan ini adalah presentasi dari perbandingan suatu bagian terhadap keseluruhan. Contoh gini, misalkan misalnya membuat ada segitiga. Kok segitiga sih? Persegi. Nah, misalnya membuat menjadi 4 bagian. Nah, ini yang satu misalnya diarsir. Nah, ini kalau dibuat pecahan bagaimana gitu kan. Jadi ini yang ada arsir berapa? 1. Maka 1 per secara keseluruhan berapa? Ada 4. Nah, maka ini 1 kalau dibuat pecahan adalah jadi 1/4.
Jadi bilangan pecahan ini dapat digunakan sebagai representasi dari perbandingan suatu bagian terhadap keseluruhan, ya. Salah satu bagian ini terhadap keseluruhan. Oke ya, bisa lanjut. Nah, kita lanjut ke pecahan biasa. Pecahan biasa atau dapat disebut sebagai pecahan dalam bentuk yang kita lihat biasanya. Seperti apa? Ayo, masih ingat? Dalam bentuk yaitu A per B. Ya. Jadi A per B ini apa tadi? A itu adalah pembilang, sedangkan B ini adalah penyebut. Ya. Jadi kalau mau nulis misalkan 1 per 2, atau misalkan ada pecahan yang seperti ini 3 per 5, ini adalah pecahan biasa. Ya. Sebenarnya ini kan sudah pelajaran SD ya. Kita lanjut. Nah, lanjut kita pecahan campuran. Pecahan campuran merupakan jenis bilangan pecahan yang terdiri dari bagian bulat dan bagian pecahan. Nah, maksudnya gimana nih? Bagian bulat, contohnya gini. Dalam bentuknya seperti ini sebenarnya, C A per B gitu. C A per B. Nah, contohnya di C di sini adalah apa namanya? C-nya bentuknya bilangan bulat, sedangkan A per B-nya sini adalah bentuknya pecahan. Kita contohin dulu ya, sebentar. Nah, tadi kita contoh pecahan biasa, misalkan gini. Tadi kan ada 4. Oh, misalnya lupa belum ganti pensil. Sebentar, misalnya ganti pensil. Nah, contoh 4 per 5. Jadi tadi 4 ini adalah sebagai pembilang, sedangkan 5 adalah sebagai penyebut, ya. Nah, ini adalah contoh pecahan yang biasa. Ini pecahan biasa. Nah, kalau pecahan campuran, itu contohnya begini. Misalkan 10 per 3. Ini sebenarnya awalnya pecahan biasa. Kita cuma bisa merubah menjadi pecahan campuran. 10 bagi 3 itu berapa? 3. Masih ada sisa nih 1, maka satunya masukin di sini. 1 pembaginya adalah 3. Maka 3 1 per 3. Nah, ini disebut pecahan apa? Pecahan campuran. Pecahan campuran. Ya, 3 di sini adalah bilangan bulat. Ya, bilangan bulat. Sedangkan 1 per 3 ini adalah bilangan pecahan. Oke, masih ingat ya? Lanjut? Lanjut, Miss. Oke. Selanjutnya adalah pecahan desimal. Apa itu pecahan desimal? Pecahan desimal merupakan salah satu
bentuk pecahan dengan penyebutnya 10, 100, 1000 dan seterusnya. Gitu. Biasanya cara penulisan pecahan desimal dengan menggunakan tanda koma. Oke. Contohnya gimana, Miss? Contohnya begini. Misalkan gini. 3/10. Maka ini bisa kita ubah menjadi pecahan desimal. Ini maksudnya ini pecahan desimal, ini pecahan, cuman kita bisa merubah menjadi bentuk desimal. Pecahan desimal itu berapa? 0,3. Terus misalkan berapa lagi? 21/100. Maka kita bisa ubah menjadi 0,21. Miss, kok bisa sih begitu? Nah, sebenarnya seperti kalian kalau kita namanya kalian pembagian bersusun ya, 3/10. 3/10 kan nggak bisa ya, maka kan tulis 0 kan, 0. Terus kita kasih koma, cuman sini tambahkan 0 lagi supaya bisa dibagi sama 10. Nah, 30 bagi 10 berapa? 3 lah, Miss, gitu. 3 kali 10 30. Nah, jadi habis 0. Atau langsung aja 3/10. Ya, ini posisinya 10 itu kan nolnya 1. Langsung aja 3. Kalau pembagian berarti dia arahnya ke kiri. 1. Gitu, maka komanya kita berubah jadi sini. 0,3. Nah, kayak 21/100. Maka kalian tulis aja 21. 100 itu berapa? Nolnya 2. 1, 2. Maka komanya pindah ke sini, jadi 0,21. Ada lagi misalkan nih 197 dibagi 1000 misalkan. Pecahannya seperti ini ya. 197/1000. Maka kamu tinggal aja tulis 197. 0/1000 itu ada berapa? 3. Hitung 1, 2, 3. Maka komanya di sini. Jadi 0,197. Oke ya, bisa ya. Lanjut. Selanjutnya adalah pecahan senilai. Apakah yang dimaksud dengan pecahan senilai? Pecahan senilai dapat diartikan sebagai dua atau lebih pecahan dengan perbandingan nilai pembilang dan penyebutnya sama. Contoh, sebentar. Nih, ada bilangan 2/5. Terus ada bilangan 4/10. Dan ada 10/25. Ya. 2/5 artinya 2/5 atau 2/5. Di mana 2 adalah pembilang, 5 adalah penyebut. Nah, di sini kita bisa sederhanakan ya. 4/10 kita bisa ubah menjadi yang atas dibagi 2 jadi 2. Yang bawah kalau atas bagi 2, bawah juga harus bagi 2. Gitu, harus sama, harus adil. Jadi 10 bagi 2 berapa? 5. Maka 2/5. Ternyata 2/5 ini sama loh dengan 2/5 yang di sini, ya enggak? Jadi pembilangnya 2, penyebutnya juga 5. Jadi sama. Nah, ini pun bisa. Di sini bisa berapa? Bagi berapa? Ini bagi 5. Ini juga bagi 5. Jadi berapa? 10 bagi 5 2. 25 bagi 5 berapa? 5. Maka ini juga disederhanakan sama. Maka bilangan 2/5 itu senilai. Senilai itu apa? Sama.
dengan 4/10 sama dengan 10/25. Oke, lanjut kita. Kalian hebat-hebat ya. Ini kan sebenarnya udah pelajaran SD ya. Insya Allah kalian semua udah bisa ya. Selanjutnya, menyederhanakan pecahan. Bagaimana cara menyederhanakan pecahan? Menyederhanakan pecahan dapat dilakukan dengan membagi pembilang dan penyebut dengan faktor pembagi yang terbesar dari keduanya. Sama kayak tadi, ya. Kita ubah. Contoh 28 dibagi 42. Kita sederhanakan. Dari 28 dan 42 ini ada faktor. Faktornya yang bisa bilangan yang bisa membagi antara 28 dan 42. Atau kamu bahasanya apa ya? FPB lah, ya. FPB tapi cari yang terbesar. Ya, FPB dari dua angka ini tapi yang FPB. Sorry. Berapa? Yaitu 7. Ya enggak? Atau 14? Kita coba dulu ya. Nah, 7. 28 bagi 7 berapa? 4. 42 bagi 7 berapa? 6. Oh, ini masih bisa Miss ternyata. Oh, berarti ini bukan FPB-nya dong. Jadi sebenarnya gini, kamu mau langsung bagi 2 dulu juga boleh ya. Kalau kamu langsung, oh ternyata ini bisa langsung kok Miss 14 gitu. Nggak apa-apa gitu. 4 bagi 2 lagi berapa? 2. Ini bagi 2 lagi berapa? 3. Berarti sederhanakan jadinya 2/3. Jadi 28/42 ini sama dengan atau senilai dengan 2/3. Dan sebenarnya kamu mau langsung 28/42 ini kamu langsung mau bagi dengan 14. Boleh, nggak masalah. Nggak ada yang larangan ini, ya. Jadi langsung aja Miss ketemu langsung 2/3. Boleh, nggak masalah. Oke, ya. Bisa ya? Jadi kesimpulannya untuk hari ini apa saja yang kita bahas? Coba adakah dari kalian yang bisa menyimpulkan? Jadi bilangan pecahan itu merupakan salah satu kelompok bilangan dengan bentuk A per B, di mana A dan B merupakan bilangan bulat dan tidak sama dengan 0 ya. Terus tadi ada bilangan pecahan biasa, ada campuran, ada desimal ya. Nah, kalau gitu, kalau udah paham, kita lanjut ya. Tadi udah sampai bisa menyederhanakan pecahan, kita lanjut ke pertidaksamaan pecahan. Pertidaksamaan pecahan melibatkan tanda dari, kurang dari, atau lebih dari, ya. Contohnya nih. Lupa. Nih. 4/7 dengan 5/8. Menurut kalian mana yang lebih besar? Ayo, cara ngitungnya gimana? Masih ingat nggak? Oke, bener. Siapa itu tadi yang ngomong ya? Oke.
Jadi caranya untuk mengerjakan ini supaya lebih gampang, kalian langsung hilangkan saja perkaliannya. Ya, nanti 4 kali 8 berapa? 32. Terus 5-nya kali 7 berapa? 35. Otomatis 32 ini lebih kecil atau lebih besar? Lebih kecil dong, Miss. Gimana tandanya lebih kecil? Nah, lebih kecil. Berarti otomatis tuh 4 per 7 lebih kecil dari 5 per 8. Oke, gampang kan? Oke, gampang, Miss. Lanjut lagi, Miss Yanti. Oke. Ini sepertinya terakhir, yaitu tentang mengurutkan pecahan. Pada bagian ini akan dibahas mengenai mengurutkan pecahan dengan bentuk yang sama dan berbeda. Mengurutkan pecahan dengan penyebut yang sama, itu caranya gimana? Nanti dengan penyebut yang berbeda atau pecahan dengan jenis yang berbeda. Oke, sini sebentar contohnya. Contohnya nah, 2 per 7, 3 per 7, 6 per 7, 1 per 7. Siapa yang bisa mengurutkan ini? Jadi kalau ini paling gampang karena semua penyebut sudah sama. Jadi kita tinggal mengurutkan yang pembilangnya saja. 2, 3, 2, 3, 6, 1. Berarti dimulai dari siapa? Dari 1 lah. Jadi 1 per 7. Terus lanjut 2 per 7, 3 per 7, sampai 6 per 7. Gampang kan? Ya gampang, Miss, karena ini masih penyebutnya sama. Kalau penyebutnya berbeda gimana? Misalkan 2 per 3 dengan 1 per 2 dengan 2 per 4 misalkan. Nah, ini kalian lihat penyebutnya sama nggak? Berbeda kan? Nah. Oh, ini 2 per 4 nanti sama dengan ini ya, bisa diganti deh. 2 per 6 ya. Sebentar, bisa dihapus deh biar bagus. Oke. 2 per 6. Oke, nah karena penyebutnya berbeda, maka kita harus samakan dahulu. Nah, ada 3, ada 2, ada 6. Diapain? Nah, benar. Siapa itu tadi yang jawab tuh? Nah, cari KPK-nya. KPK dari 3, 2, 6 tuh berapa? Ayo, berapa? Benar. 12. Oke. Nah, 12 dibagi 3 berapa? 12 bagi 3 4. 4-nya kali ke 2. Jadi berapa? 8. Lanjut lagi. 12 bagi 2 6. 6-nya kali ke 1. Terus 12 dibagi lagi ke 6. Berapa? 2 kali ke 2. Berarti 4. Nah, kalau sekarang sudah sama semua penyebutnya, tinggal diurutkan aja siapa yang dari paling kecil. Misalkan kalau ngurutin dari paling kecil, kalau dari besar ya berarti ini sudah selesai gitu. Kalau dari kecil berarti dari sini ya. Berarti yang benar siapa? 2 per 6 dulu. Terus 1 per 2, baru ke 2 per 3. Itu dia selesai. Gimana? Gampang kan? Masih. Oke, ini misalnya masih coba-coba ya, masih belajar untuk
menggunakan media ini, jadi harus dimaklumin kalau masih ada konten ini yang masih berantakan. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Terima kasih. Setelah ini nanti kalian bisa dikasih soal di kuisis ya. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.